Halo, nah Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa, lagi ramai dibicarakan nih. Hari ini kita coba telusuri lebih dalam ya, ada apa sih sebenarnya? Kita pakai dua laporan dari tribuntrends.com, tanggal 17 Oktober 2025. Betul. Satu, itu soal gaya komunikasinya yang agak unik ya, pas hadapi DPR soal Pertamina. Iya. Terus yang satu lagi, ini lumayan bikin kajut nih. Soal kecurigaan beliau tentang dana pemerintah yang jumlahnya besar banget di deposito. Oke. Jadi, tujuan kita sekarang ini kita coba bedah bareng ya poin-poin penting dari dua artikel ini. Buat Anda, gimana sih Pak Purbaya ini hadapi tekanan politik? Terus, isu finansial yang lagi dia soroti ini, apa artinya? Betul, Kita coba tarik benang merahnya lah ya. Fokus ke apa yang penting Anda tahu dari sini. siap. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Gaya komunikasinya ini yang jadi omongan. Iya, yang soal DPR itu ya. Iya, artikelnya nyorot gimana dia respons kritik DPR soal Pertamina. Dia bilang dia merasa kayak dihantam duluan gitu. Dihantam ya, kata yang cukup kuat. Banget. Ada kutipannya juga nih, dia bilang, saya nggak hantem sana, nggak hantem sini. Saya cuman betulin yang menurut saya harus dibetulin. Gitu. Terus dia ngaku juga, nah ini banyak yang sakit hati katanya. Gayanya itu dibilang santai, ceplas-ceplos, tapi tegas. Malah soal Pertamina, dia jawabnya gitu kan, karena DPR hantem saya di situ, sudah hantem-hantem pakai Pertamina, ya udah saya hantem Pertaminanya aja. Wah, ini blak-blakan banget ya. Iya, belak-belakan sekali. Tapi yang menarik di sini bukan cuma ceplas-ceplosnya ya, tapi coba perhatikan cara dia membingkai tindakannya. Maksudnya? Dia nggak bilang itu serangan balik kan, tapi dia pakai kata koreksi, membetulkan. Oh iya, bener juga. Membetulin yang harus dibetulin. Nah, ini bisa semacam strategi komunikasi ya, di tengah politik yang ya kita tahulah sensitif. Apalagi ini menyangkut BUMN gede kayak Pertamina. Dia seolah bilang, saya ini bukan cari masalah, tapi ada yang salah, ya harus dibenahi. Meskipun, ya resikonya bisa bikin panas, bisa bikin konflik. Ini nunjukin dia berani ambil risiko sih, demi apa yang dia anggap perbaikan. Oke. Jadi ada alasan dibalik gayanya itu ya, nggak sekedar asal ngomong. Nah, kita geser nih dari gaya komunikasi. Ada isu finansial yang kayaknya jauh lebih gede dampaknya. Ini yang menurut saya perlu banget kita perhatikan bareng-bareng. Setuju. Isu kedua ini soal dana pemerintah, yang jumlahnya melonjak di deposito berjangka. Angkanya ini serius ini. Iya kan? Purbaya nyebut angka 285,6 triliun. Itu per Agustus 2025. Gila, padahal Desember 2023 itu cuma 204,1 triliun. Nah, itu dia. Artinya naik 80 triliun lebih dalam 8 bulan aja. Gede banget itu. Kok bisa ya ada dana segitu banyaknya diam aja di deposito? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Itu yang Pak Purbaya pertanyakan. Kenapa dana sebesar itu ada di deposito? Padahal kan potensi imbal hasilnya bisa jadi lebih rendah ya, kalau dibanding instrumen lain, kayak SBN atau obligasi pemerintah gitu. Terus? Nah, disinilah muncul kecurigaan yang dia lontarkan terang-terangan. Ada kemungkinan, katanya, permainan bunga. Waduh, permainan bunga. Itu maksudnya gimana? Ada indikasi kong kali kong gitu antara oknum pemerintah sama bank? Ya, dia secara terbuka nyebut kecurigaan itu, mengarah ke potensi keterlibatan bank komersial, termasuk bank-bank BUMN juga, Himbara. Intinya sih, ada dugaan dana ini sengaja ditaruh di deposito, mungkin buat keuntungan pihak-pihak tertentu lewat selisih bunga, bukannya dikelola paling optimal buat negara. Wah, serius ini. Dan dia tegas bilang akan investigasi ini. Yang menarik, dia bilang udah tanya bawahannya, tapi katanya pada nggak tahu. Sesuatu yang dia sendiri kayaknya ragu gitu. Saya yakin mereka tahu, katanya. Wah, berani juga ya dia ngomong gitu. Iya, ini konsisten kan sama citra dia yang tadi, yang mau membetulkan apa yang dianggap nggak beres. Jadi ini bukan cuma curiga ya, tapi dia siap buat ngebongkar kalau memang ada yang salah. Nah, ini penting nih buat Anda perhatikan. Kita lihat langsung kan, gimana seorang menteri di posisi krusial kayak Menteri Keuangan ini hadapi dua medan perang sekaligus. Tekanan politik dari DPR, sama potensi masalah di internal pengelolaan uang negara. Tepat. Ini bukan cuma soal angka triliunan ya, tapi ini nyangkut transparansi, akuntabilitas,
uang negara kita semua ini dikelola gimana? Betul sekali. Jadi kalau kita rangkum ya, dari dua sumber ini, kita bisa lihat dua sisi Pak Purbaya ini. Pertama, yaitu tadi sosok yang lugas, blak-blakan, bahkan cenderung konfrontatif ya, buat menjalankan apa yang disebut koreksi. Iya, Baik itu ke kritik atau kondisi di BUMN. Kedua, dia tampil sebagai semacam investigator keuangan gitu, yang secara terbuka curiga ada praktek nggak wajar dalam pengelolaan dana pemerintah yang jumlahnya masif banget. Dan dia niat mau menelusuri itu. Fokusnya kayaknya memang ke pembenahan tata kelola. iya, jelas banget ya arahnya ke sana. Langkah sama pernyataan Pak Purbaya ini soal gaya komunikasi dan dana deposito ini pasti bakal terus dipantau orang banyak. Ini bukan sekedar berita politik biasa ya, tapi ini nyentuh ke inti pengelolaan sumber daya negara kita. Benar, bagaimana uang negara disimpan, dipakai, bagaimana pejabat tinggi respon tekanan dan potensi penyimpangan. Nah, benar. Jadi, kalau melihat besarnya dana yang disorot tadi ya, 285,6 triliun itu kan gede banget. Dan gaya Pak Purbaya yang cenderung membetulkan ini. Ada satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan mungkin ya. Apa tuh? Kira-kira, seberapa besar ya potensi resistensi yang bakal dia hadapi, baik dari dalam, dari birokrasi sendiri, atau mungkin dari luar, dalam usahanya ngebongkar dugaan permainan bunga ini. Terus, dukungan kayak apa ya yang dia butuhkan, atau mungkin bisa dia dapatkan buat melancarkan langkahnya ini? Menarik buat dipikirkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.